nama baptis Veronica ya? Iya. Veronica, kemudian nama lengkap Gladys, dari Kristen ya? Katolik ya. Profesi sebagai Pengajar ya? Pengajar di universitas. Apa yang melatar belakangi Mbak Gladys ingin masuk Islam? Belajar juga tentang agama Islam. Masya Allah. Okay. Lalu saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri. Kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak. Setelah saya pelajari Alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama itu diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Asyhadu Allah ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Faman yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Innallahi yudi ma yasha wa yudillu ma yasha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menampilkan sebuah berita gembira ya, karena semakin hari saudara kita yang seiman terus bertambah ya. Dan itu datang dari orang-orang yang cerdas tentunya, yang mau berpikir ya. Dan itu tentunya tidak lepas dari petunjuk serta hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memilih hamba-hambanya supaya mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui ya, bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yaitu roh Nabi Muhammad yang pertama sekali ya, seperti yang terdapat di dalam hadis riwayat Abu Daud, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang pertama diciptakan Allah adalah rohku, kemudian yang pertama diciptakan juga adalah cahayaku, juga Allah yang pertama yang diciptakan adalah pena, kemudian yang terakhir pertama diciptakan Allah juga adalah akal ya. Jadi melalui akal yang diciptakan Allah inilah manusia diberi petunjuk ya, dan sehingga mereka bisa memberdayakan pikiran mereka untuk mencari kebenaran itu sendiri ya, terutama sekali untuk menguji kebenaran sebuah kitab suci, apakah benar datang dari Allah atau tidak. Dan tentunya khusus kepada para mu'alaf yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, seperti halnya di dalam video ini ada Mbak Gladys ya, yang seorang dosen dan sebelumnya beragama Kristen Katolik, kemudian mendapatkan petunjuk melalui akal dan pikirannya yang mencoba menganalisa antara dua buah kitab, antara Al-Quran dan Bible yang dia yakini sebelumnya ya. Maka dari situlah dia menemukan kebenaran bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam firman Allah ya, di dalam Al-Maidah ayat 15, Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, yang tentunya kitab yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir ya, karena memang agama Islam adalah agama untuk orang yang mau berpikir menggunakan
akalnya yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Seperti kita ketahui sebelumnya, beberapa waktu yang lalu ada juga seorang perempuan yang cerdas ya, Dr. Karissa, yang juga memeluk agama Islam, dan kali ini pun datang dari seorang yang cerdas, adalah seorang dosen yang mau juga berpikir dan mencari kebenaran. Beliau adalah Mbak Ledis. Nah, bagaimana cerita selengkapnya serta proses persahadatan yang dilakukan Mbak Ledis ini di pesantren Ayah Sophia Surabaya, kita akan simak bersama ya. Namun sebelum saya putarkan videonya, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga like serta di share ya. Itu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membentuk umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu para hadirin yang hadir di sini pada sore hari ini, alhamdulillah kita hadir di forum yang mulia ini, yakni forum pensyahadatan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu Mbak Gladys ya. Nama lengkap? Gladys Griselda Gosal. Boleh lebih jelas lagi? Gladys Griselda Gosal. Mungkin saya tak lihat identitas dulu ya. Iya. Oh, nama baptis Veronica ya? Iya. Veronica. Kemudian nama lengkap Gladys Griselda Gosal. Iya. Kalau Cing ini nama keluarga? Kurang tahu. Kurang tahu. Enggak. Oh, nama panggilan ya? Iya Nama mungkin. panggilan Cing ya? Oke. Kelahiran Ujung Pandang tahun tanggal 6 Februari tahun 96, dan dari Kristen ya? Katolik. Katolik ya? Oke. Oh ya, ini Pastor Diakon Agustinus. Oke, Mbak Gladys profesi sebagai Pengajar. pengajar ya? Apakah boleh dibantu dibuka? Nggak apa-apa ya, Mbak Gladys saja yang buka, nggak apa-apa, yang lain nutup, apa ya? Boleh ya dibuka ya, biar masyarakat banyak yang tahu ya. Oke, baik. Pengajar Di Universitas oh di jurusan Manajemen. manajemen. Baik. Apa yang melatar belakangi Mbak Gladys ingin masuk Islam? Saya bertemu Ya. pacar saya sekarang. Kami berbincang hubungan ini gimana, mau dibawa kemana gitu. Dan di awal saya ngomongnya itu saya nggak mungkin pindah gitu. Jadi dulu itu malah antara kamu yang pindah atau kita sama agama kita masing-masing gitu. Tapi di situ terus dia bertanya, kamu sudah belajar kah tentang agamamu sendiri? Ya. Kamu tahu nggak gitu? Terus dia malah menantang, ya kalau misalnya kamu mau saya pindah nggak apa-apa, tapi kamu harus yakinkan saya kalau itu yang benar. Di situ saya juga berpikir, oh ya, saya juga ternyata nggak tahu apa-apa tentang agama saya, cuman modal percaya aja. Di situ saya tertantang mau belajar supaya saya bisa yakinin dia untuk pindah. Tapi setelah saya pelajari 1 tahun lebih, ternyata di situ saya mulai belajar juga tentang agama Islam. Masya Allah.
Ya. Lalu saya banyak bertemu teman-teman, dan semakin lama saya semakin merasa kalau agama Islam itu yang benar. Masya Allah. Boleh disampaikan tidak apa yang ditemukan oleh Mbak Gladys selama pencarian itu? Apa yang mendasari bahwa agama Islam ternyata agama yang benar? Sebenarnya dari awal yang paling menonjol adalah saya tidak bisa menjawab konsep Tritunggal itu sendiri. Dia selalu bertanya sama saya, dia selalu berusaha memahami juga, dan bagaimanapun saya mencoba mencari jawabannya, saya nggak bisa nemu. Dan akhirnya di situ saya juga berpikir kalau ternyata yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sepertinya benar, kalau memang Allah itu cuma satu dan tidak mungkin beranak, tidak mungkin bergantung pada entitas lain. Itu kemudian satu hal yang membuat saya yakin juga adalah setelah saya pelajari Alkitab, kitab suci yang perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu banyak yang tidak sesuai mungkin ya, dan ternyata banyak yang diubah-ubah dan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu, dan ternyata walaupun begitu, tapi ramalan-ramalan yang ada di Alkitab itu pun juga menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diramalkan dari perjanjian lama. Hari ini datang Mbak Gladys ke sini untuk meyakinkan diri bahwa akan masuk Islam. Keluarga sudah tahu? Belum ya? Belum ada yang tahu. Nanti kira-kira kalau sampai saya bertanya ini ya, ini umum misalnya, ya, umum terjadi ya. Bagaimana cara Mbak Gladys nanti memberitahu kepada keluarga? Sebelum nanti kita memberikan solusi ya. Kira-kira planningnya nanti bagaimana cara Mbak Gladys memberitahu kepada keluarga? Pertama, saya meyakinkan kalau ini adalah keputusan saya sendiri, bukan paksaan dari siapapun. Kemudian kalau dan pasti akan ditentang, saya akan bilang kalau ini adalah jalan hidup kita masing-masing, pilihan hak kita masing-masing untuk memilih. Jadi saya juga mereka juga tidak berhak untuk melarang saya atau menentang saya. Ya, secara hukum memang Mbak Gladys kan sudah berhak untuk menentukan agama, ya, agama sendiri, agama masing-masing. Karena sesuai dengan undang-undang kita pasal 28 ya dan 29 itu kalau di peradilan itu usia minimal 18 tahun itu baru bisa menentukan agamanya sendiri. Di bawah 18 tahun itu ikut orang tua. Maka dari itu biasanya mu'alaf kalau sudah punya KTP, ia sudah berhak untuk menentukan, ya, hukumnya sudah kuat, dan orang tua sudah nggak bisa untuk memaksa untuk sang mu'alaf tadi itu untuk ikut agama orang tuanya, seperti itu. Dan kalaupun nanti misalnya Mbak Gladys punya masalah ya terkait hukum ini, persoalan hukum, kami siap membantu. Kami ada pengacara gratis ya, Mbak Gladys misalnya ada permasalahan hukum yang orang tua nanti menuntut ya, sampai ke meja hijau pun kami insya Allah siap untuk membantu persoalan ini. Dan insya Allah tidak ada masalah terkait ini, karena undang-undang sudah ada, payung hukumnya sudah jelas ya, perlindungannya sudah jelas ya. Negara kita ini sudah final ya, melindungi warga negaranya termasuk dalam urusan agama. Dan
kami sampaikan Mbak Gladys ya, selamat datang di agama para nabi ini, agama Nabi Yesus ya. Dan selamat datang Mbak Gladys, nanti hari ini insya Allah akan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena apa? Karena semua yang disampaikan oleh Yesus itu sejalan dengan apa yang ada pada dalam ajaran Islam ya. Dan semua yang dilakukan oleh Yesus itu semua itu ada dalam ajaran Islam. Baik, tidak mengulur waktu terlalu panjang, kita langsung prosesi pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustaz Lukmanul Habib. Monggo, Ustaz. Yang mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah ya Rabbil. Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al bina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal makan makanan nafi'ah. Allahumma ja'al hadzal makan makanan sa'adah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa tanamizana ya ikhwanana wa akhwatina wa ashabana wa khulaqa'ana khususan Siapa namanya? Gladys min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Waj'alna wa iyyahum min ibadika salihin al-muttaqin al-mukhlisin asy-syakirin as-sabirin al-marzuqin al-muhibin lil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya, puji syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang tak terhingga ya yang diberikan kepada kita semuanya, terutama sekali tentu kepada para mu'alaf yang sudah tentu dipilih dan ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal serta mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk yang diberikan dengan akal pikiran yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat muslim tentu akan selalu mendoakan ya kepada para mu'alaf kita untuk bisa terus belajar, kemudian mendalami agama Islam ya,
menjalankan segala syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah mereka semua istiqamah ya sampai akhir hayat tentunya. Dan kenapa kita harus selalu menyampaikan kabar gembira para mualaf ini? Dengan adanya para mualaf yang kita saksikan, tentu kita semua bisa menilai serta membedakan kualitas serta mutu seorang mualaf dengan para murtadin odong-odong ya, yang memang sering juga dimunculkan. Maka di situ kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok, karena para mualaf menggunakan akal logika mereka untuk menemukan Islam, karena Islam adalah agama yang rasional, bukan yang irasional, yang hanya mengedepankan imani saja tanpa harus belajar, tanpa menganalisa serta menguji kebenaran dari kitab suci masing-masing. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang masih tertutup ya, dan supaya mereka bisa berpikir dengan baik, mencari kebenaran yang hakiki. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.